Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa hibbihi. Khususan ila mu'allifi hadzal kitab wa ashabihi bila yasrillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Balamu alaihi rahimahullah wa nafa'ana fi dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yarhamar rahimin. Shahifah 19. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi iki kono fasal suci fi luzumil ihtiyati ing dalem wajibe ngati-ngati fi ahdi dini ing dalem ngalap agama wa ahadil ilmi lan ngalap ilmu. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membicarakan atau membahas tentang wajibnya hati-hati di dalam mengambil agama dan juga mengambil ilmu. Wal indari lan meden-medeni an fitnati ahlil bid'ah saking tosongko fitnahe wong kang ahli bid'ah wal munafiqina lan pira-pira wong munafik wal a'immati lan pira-pira imam al mudillina kang nasarake kabeh. Dan juga berhati-hati menakut-nakuti jauh dari fitnahnya ahli bid'ah, orang-orang munafik dan juga imam-imam yang menyesatkan. Kita harus berhati-hati terhadap fitnahnya ahli bid'ah dan juga terhadap orang-orang munafik dan beberapa imam yang menyesatkan. Yalzamu wajib al-ikhtiyatu ngati-hati fi ahdil ilmi ing dalem ngalap ilmu fala ya'khudhu mongko orang ngalap sapa man an ghairi ahlihi saking liyane ahline ilmu. Jadi maka wajib bagi manusia yaitu berhati-hati di dalam mengambil ilmu. Jangan sampai mengambil ilmu bukan dari ahlinya. Nah, zaman sekarang itu banyak orang yang tidak diketahui kapasitas keilmuannya, bahkan mondoknya di mana, ngajinya dengan siapa, tetapi karena berdasarkan ketenarannya sehingga banyak yang ngaji kepada orang tersebut. Padahal keilmuannya perlu dipertanyakan, gurunya siapa, ngajinya di mana, mondoknya di mana. Tapi zaman sekarang zamannya lata, banyak orang yang alim tapi tidak dijadikan sebagai panutan, tetapi justru orang yang tidak alim, bahkan orang yang tidak pernah mengaji tapi dianggap sebagai panutan. Sehingga zaman sekarang terjadi yang namanya krisis uswatun hasanah. Rawang riwayataken sapa Ibnu Asakir an Imam Malik sapa Imam Malik radhiyallahu anhu ta'mil aja nggawa sira an ilma ing ilmu an ahli bid'ah sangka wong kang ahli bid'ah. Janganlah kau membawa ilmu dari ahli bid'ah. Tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang yang suka membuat bid'ah. Wala tahmiluhu lan aja nggawa sira ing ilmu aman sangka wong
lam yukraf ka ora den kawruhi sapa man bitolabi kelawan nuru ilmu dan tidak boleh pula kalian mengambil ilmu dari orang yang tidak diketahui belajarnya. Wong kuwi mondok apa ora, wong kuwi ngaji apa ora, jangan. Kenapa? Karena itu rawan dengan penyesatan. Nah, kadang-kadang kita tidak selektif. Makanya cari guru, cari kiai itu harus selektif yang benar-benar nasab keilmuannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan sangat keilmuan itu maka akan menjaga kemurnian ilmu, jangan sampai melenceng dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam memilih guru harus hati, jangan asal terkenal, jangan asal pintar ngomong, tetapi harus teliti dari mana dia mengambil ilmu itu. Pernahkah dia mondok? Pernahkah dia belajar dengan kiai siapa? Mondoknya di mana? Wala amalan ora saking wong yang dibuka goro sokongan fi hadis nasi ing dalam ngomongi menungso wa ikana lan senajan ono sokongan iku layak dibu ora goro sokongan fi hadis Rasulillahi ing dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan pula kalian mengambil ilmu dari orang yang suka berdusta. Nah, dia suka berdusta. Walaupun dia tidak berdusta di dalam menyampaikan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi orang itu kesehariannya ketika bergaul dengan temannya, ketika bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan orang lain, itu suka berbohong. Maka Imam Bukhari suatu ketika meneliti hadis, ternyata setelah diteliti itu rawinya itu ternyata membohongi kuda, sehingga lantas hadisnya tidak menjadi hadis yang sahih, tidak menjadi hasan, tetapi menjadi hadis yang dhaif. Kenapa? Karena berpendapat bahwa wong karo kewan dia gelem bodoh ya pemane karo menungsa. Nah, itu saking hati-hatine. Ya, saking hati-hatine luru guru. Nah, ini makanya harus berhati, apalagi yang berguru kepada Syekh Google yang tidak diketahui syaratnya dari mana. Kita maka harus berhati. Bukannya tidak boleh, ya boleh, tetapi jangan kemudian kita 100% atau lebih banyak kita mengkaji di Google daripada mengkaji kepada kiai langsung. Jadi ulul ilmu itu ono nanti kepenak. Kenapa? Ada yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Warawal riwayatakan sahwa Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala hadal ilmu utawi iki ilmu iku dinun agama. Fangduru mongko ningalono sapa sira kabeh aman sangka mutakhudhu kang alaf sapa sira kabeh dinakum ing agamane sira kabeh. Ilmu adalah agama, maka lihatlah dari mana, dari siapa kalian mengambil agama tersebut. Jadi dari mana kita belajar? Si A belajarnya dari mana? Dengan kiai siapa? Terus kiainya belajar di mana? Santrinya siapa? Jadi ditelusuri sanadnya tembus pada Rasulullah apa tidak. Inilah yang dilakukan oleh para kiai kita, para ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah nahdiyah. Di dalam belajar itu ngati-hati, lihat sanad keilmuan, jangan sampai putus di tengah jalan, tidak sampai kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saking hati-hatinya ulama zaman dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala riwayatkan salbu at-Tailami Imam Tailami an Ibni Umar sama Ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an aliatis kang marfu' al-ilmu tahu ilmu ikuti nun agama wassalatu ta salat ikuti nun agama fangduru monggo ningawono sapa sira kabeh aman sangka wong takhuduna kang padha ngalam sapa sira kabeh hadzal ilmi iki ilmu wa kaifalan kepriye tusalluna padha salat sapa sira kabeh hadis salata iki salat fa innakum mongko setemene sira kabeh iku tusaluna bakal den takoni sapa sira kabeh yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Jadi ngendikanipun Ibnu Umar bahwa al-ilmu dinun, ilmu adalah agama, sholat adalah agama, maka lihatlah dari mana kamu mengambil ilmu itu dan bagaimana sholatnya. Guru ini sebagai kepribadian, jadi sampai situ ya, jangan kemudian punya guru tapi ternyata gurunya tidak melakukan atau sholat tapi sholatnya tidak klik, itu juga perlu dipertanyakan ya. Saking hati-hati ini supaya ilmunya jangan sampai memberikan laknat, ilmunya jangan sampai tidak memberikan manfaat, tapi dipandang dulu amman ta'khuduna hadzal ilmi, yaitu apa? Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu. Terus fala kenapa fakaifa tusalluna hadhil salati fa innakum tusaluna yaumal qiyamah. Kenapa kalian sesungguhnya kalian akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Jadi sampai ilmu kadi sapa ya, terus kene sampean dari siapa, ngajinya di mana, mondoknya di mana, pernah belajar di mana, itu nanti pada hari kiamat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala taruhu mongko ora ditaken sapa sira kabeh hu ing ilmu illa aman so kejaba sapa wong tahaqqaqat kang dadi nyata apa ahliyatu bangsa patute man. Maka janganlah kalian meriwayatkan ilmu kecuali dari orang yang benar-benar ahliyatu punya kemampuan ya. Jangan kalian meriwayatkan, jangan kalian mengambil ilmu kecuali dari orang-orang yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai kapabilitas, mempunyai kemampuan di dalam keilmuan. Jangan sampai orang yang tidak punya ilmu kemudian dianggap sebagai guru. Nah, ini bahaya. Banyak zaman sekarang karena apa? Berdasarkan ketenarannya, berdasarkan artisnya, wong ngaji ora, belajar agama ora, tapi jadi pendakwah terus kalau salaman dihubungi kabeh. Ya mendak salamane ngambungi bolak-balik, tapi kalau kiyaine dhewek salamane disepelek, akeh kan kualik. Ya pada ini kualik. Ada kiai yang ceramah ya, yang apanya artis karena kondang artisnya terkenal sehingga orang-orang jamaah salamannya bolak-balik ngambungi, tapi kalau kiai dhewek sing benar keilmuane malah biasa-biasa. Nah ini kan terbalik ya. Kalau kiai dhewe tidak mentaati, tapi kalau wong liya mentaati. Betul kiai kita yang memberikan kita ilmu, yang mengajarkan kita ilmu,
yang menuntun kita supaya kita menjadi orang yang mengerti tentang ilmu agama, tapi kenyataannya dengan kiai sendiri malah kurang menghormati, ya. Semulang sampean geldino kurang dihormati, begitu orang kiai orang ngerti asal usul keilmuannya, wah salamani walak-walak, ya pada wah seolah-olah luar biasa, padahal kan mesti lebih alim daripada gurunya sampean. Ini zaman sekarang seperti itu. Makanya harusnya kita lebih menghormati kiai kita, lebih menghormati guru-guru kita yang sudah jelas asal usulnya, asal usul keilmuannya yang sudah jelas, kapasitasnya yang sudah jelas, kemampuan keilmuannya. Jangan malah wale. Saya kan berdasarkan tena, pinter ngomong, pinter lucu. Orang kita hanya apalagi beberapa dalil saja karena memang bakat ngomong, bakat lucu, sehingga dianggap sebagai kiai, padahal ilmunya belum seberapa. Ini zaman sekarang, masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lah pada besok di hari kiamat kita akan apa? Kita akan ditanyakan oleh Allah. Ayo sampean ilmu kadang sapa? Ya ini sampean sapa? Guru ini sampean sapa? Mien mondok nang endi? Mien ngaji nang endi? Ditanyakan, ditelusuri sampai seberapa keilmuannya. Bi ayakuna kelawan sorayen to ono sapa man iku minal aduli saking setengah saking piro-piro wong kang adil, as-siqati kang piro-piro kumandel, al-muskinina kang piro-piro ngokohaken kabeh. Sehingga nanti kita tidak boleh mengambil ilmu kecuali dari orang yang nyata kapabilitasnya, nyata kemampuannya, ya, yaitu dari orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya, dan orang-orang yang kuat, jelas, omane nasibnya baik, ya, nasibnya bagus, akhlaknya bagus, itu malah luar biasa lagi. Warawalan riwayatakan sapa muslimun imam muslim fi sahih dalam kitab sahih imam muslim anna Rasulullah satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa kanjeng Nabi saya kuno bakal ana fi akhir umat ing dalam akhir umat ingsun sapa unasun menungso yuhaditsuna kang padha ngomongi sapa unas ing sira kabeh yuhaditsuna kang padha ngomongi padha critani sapa unas ing sira kabeh mak ing perkara lantas kang ora padha krungu sapa sira kabeh antum ya sira kabeh mak ing perkara lantas mau kang ora padha krungu sapa sira kabeh antum ya sira kabeh wala abaukum la ora krungu piro-piro bapane sira kabeh fa iyyakum monggo wedya sira kabeh wa iyyahum lan ing iya unas. Kata Rasul di dalam kitab Sahihul Muslim mengatakan bahwa besok akan datang manusia yang apa suka menceritakan sesuatu yang tidak pernah dia dengar. Orang pernah ngrungu tapi dicerita berarti bohong alias dusta. Tidak tahu ceritanya, tidak mendengarkan sesuatu, tetapi sukanya mengarang-arang cerita. Maka inilah orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dzallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena dia ngomong tidak ada dasarnya, dia ngomong menceritakan sesuatu yang sesuatu itu tidak pernah dia dengarkan dari siapapun. Si mending misalnya nyong contoh kalian dari bapak, si mending ada sumbernya, ya pada. Tapi nek ngarang berarti ada sumbernya, ya pada. Kayak wong ngarang cerita apa sumbernya kate ngerti. Lah ini bahaya.
Namanya adalah orang-orang yang suka mengarang cerita. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sahih Muslim dalam kitab sahih Muslim edzon alimani anna abulata satunya Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqiku yaqulu dawuh udah ketika sapa Abi Hurairah kalau ketika sapa Rasulullah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam muga-muga maromantatim sapa Allah ngalingan sing Nabi wasallam lan muga-muga paling selamatan sapa Allah kanjeng Nabi yaqulu ana fi akhir zaman ing dalem akhir zaman sapa dajjaluna pira-pira wong kang bersifat kaya dajjal kadzabuna kang padha goro kabeh yaitu nekani sapa dajjalun kadzabun kum ing sira kabeh minal ahadis saking biro-biro hadis bima kelawan perkara latas mau kang ora krungu sapa sira kabeh antum ya sira kabeh wala abakum kang ora krungu sapa biro-biro bapane sira kabeh fa iyakum monggo wedya sapa sira kabeh wa iyahum lan ing iya wa iyahum lan ing iya dajjalun kadzabun la yudhillunakum aja nasaraken sapa dajjalun kadzabun kum ing sira kabeh wala yaftinunakum lan aja mitnah sapa dajjalun kadzabun kum ing sira kabeh. Jadi Kanjeng Nabi ki dawuh akan datang pada akhir zaman orang-orang yang mempunyai sifat seperti sifatnya dajjal kadzabuna yang suka berdusta. Akeh wong nang zaman saiki sing bersifat kaya sifate dajjal, yaitu mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai nabi. Masya Allah. Dan juga orang-orang yang suka berbohong, mereka mendatangkan hadis yang sama sekali mereka tidak mendengarnya. Dari mana dia mendapatkan hadis itu? Alias hadisnya palsu. Masya Allah. Maka kita hidup di zaman sekarang harus selektif di dalam mencari ilmu. Wa fi sahih Muslim dalam kitab sahih Muslim dari an Amr bin As sang Umar bin As radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Umar bin As inna fil bahri seriku tetap ing dalam segara syayatinu apa syayatinu dadi isime inna amane apa tang sebisa wa tarfaul apa nasmakan isim kang salah mubtada lan ngerafakan khobar kang asal khobare mubtada. Sayatin itu menjadi isimnya inna maka dibaca so ya punas asal apa sayatina ono piro setan masjunatan kang den buai au sakoha kang naleni ha ing sayatin sapa Sulaiman ibnu Dawud Sulaiman bin Dawud yang ngendikane sapa Umar bin As di dalam lautan itu ada setan-setan yang dibelenggu. Dalam lautan ada setan-setan yang dibelenggu. Nah, oleh siapa yang membelenggu, yang mengikat adalah Sulaiman bin Dawud, Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Yusiku parak-parak apa yusiku parak-parak apa setan iku anta kharuja metu apa setan fatakro'a mongko maca sapa setan ala nasi ngatasi menungso Qur'anan ing Al-Qur'an. Hampir saja mereka para setan itu keluar
Kemudian setan itu membacakan kepada manusia Al-Qur'an. Jadi setan saiki kudu pinter-pinter ya. Setane alim, menungsane alim, setane yo luwe yo alim. Jam saiki yo kuwi. Jadi setan itu sebetulnya itu bukan bodoh. Jadi setan itu alim, pinter, tetapi mereka sombong. Maka ketika kita bicara masalah setan itu bukan setan itu dilaknat oleh Allah, bukan karena setan itu bodoh, tidak. Tetapi dia itu pinter, bahkan melebihi manusia pinternya. Tapi kenapa kok diusir dari surga? Karena sombong. Aba wastakbara kana minal kafirin. Bangkang wastakbara lan sombong gumedhe kana minal kafirin, maka setan termasuk orang-orang yang kafir, termasuk makhluk yang kafir. Ketika bicara setan juga pinter Al-Qur'an, pinter baca Qur'an, pinter hadis. Nek bilang pinter nyong sampai karo setan lho pinter setan masalah ibadah ya luwe suwe setan ibadah nyong sampean kabeh. Dihitung ibadahnya sama kami paling sepiro orang cuil dibandingkan dengan setan iblis. Makanya iblis itu tidak ada satu jengkal pun dunia ini yang tidak pernah digunakan ibadah oleh setan, oleh iblis. Ini apa? Saking akeh ibadah setan, saking akeh ibadah iblis. Makanya kalau dibandingkan ibadahnya kita dengan ibadahnya setan, kita tidak ada apa-apanya. Paham? Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadahnya setan. Cuman setan itu sombong, makanya dikeluarkan dari neraka. Bahkan suatu ketika setan iblis pernah bertanya kepada seseorang, apakah saya masih bisa bertaubat? Jadi iblis pernah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, engkau mendapatkan julukan kalimullah, orang yang biasa bisa berdialog dengan Allah. Coba tanyakan kepada Allah, apakah saya masih bisa bertobat kepada Allah? Ya wes, kita kondoakan habis Allah. Ya, akhirnya sekarang Nabi Musa lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, iblis ingin bertobat, apakah bisa diterima tobatnya? Jawabannya Gusti Allah, bisa, tapi dengan syarat bersujud di makamnya Nabi Adam alaihissalam. Syaratnya kuwi. So, nalikane Adam isih urip bae ora gelem sujud apa maning wis meninggal dunia. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam ngomong karo iblis, tobatmu bisa ditampa tapi dengan syarat sampeyan sujud nang ngarepe kuburane Nabi Adam alaihissalam. Lah karena sombong, wong lagi benyong ora gelem maneke wis mati sungkan. Ini setan iblis. Makanya dosa karena kesombongan itu lebih berbahaya daripada dosa karena kemaksiatan, karena kebodohan kita. Kalau dosa karena kesombongan itu sampai kapanpun tidak akan bisa diampuni. Kenapa? Karena rasa sombong menutupi pikiran kita, ya sehingga tidak mau bertaubat. Kenapa? Karena iblis merasa bahwa ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Kholaq ani minar wa kholaqtahu min tin. Engkau Allah menciptakan saya dari api dan menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Baik, saya lebih mulia, saya lebih bagus, saya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam.
Sampai kapanpun saya tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihis salam. Ini berarti dosanya setan karena kesombongan. Orang jika sapa An-Nawawi Syekh Nawawi rahimahukum nasi ing An-Nawawi sapa Allah taala alim maha Gusti Allah maknahu tawi maknane inna fil bahri sayatina masjunata ila akhirih iku antakroa ya maca sapa sayatin sayan suwi-suwi laisa kang ora ana apa syai iku bi Qur'anin Al-Qur'an wa taqulu lan ngucap sapa sayatin inau setuhune syai iku Qur'anun Qur'an laturibahu supaya nganeh-nganehaken utawa nipu sapa setan hu ing syai awaman nasi ing bodho-bodhone menungso. Priye maksude kuwi setan membaca sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, tapi setan itu mengatakan bahwa ini adalah Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk menipu manusia yang bodoh. Maka jangan jadi orang yang bodoh sehingga gampang ditipu oleh setan. Paham? Paham Mas? Aja jadi wong sing bodoh. Paham? Nek sampean dadi wong bodoh gampang ditipu setan. Ki setan mengucapkan sesuatu, membaca sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, tapi kemudian setan mengatakan ini adalah ayat Al-Qur'an, ini adalah Al-Qur'an. Hanya apa? Untuk mengkelabui, untuk menipu orang-orang bodoh. Sehingga lupa lamun zaman saiki ana ngaku nabi ana sing melu. Ya benar, karena bodoh. Nek pinter ya ora mungkin melu. Ya benar. Ana abad pusat ngaku nabi ana sing melu. Lia ede ngaku saya malaikat Jibril ana sing melu. Kenapa kok ada ikut? Ya itu orang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh mudah dikelabui, mudah ditipu, mudah dibohongi. Apalagi wong bodoh, wong bener kadang-kadang gampang ditipu. Ya pada, apalagi orang bodoh yang tidak punya ilmu. Maka setidaknya kalian tuh harus jadi orang yang berilmu. Supaya berilmu harus gelem belajar, gelem ngaji. Paham? Aja jadi bocah sing ora seneng mari ngaji, ora seneng belajar mau ngaji, mau sekolah, mau jadi apa? Bukan zaman saiki tantangannya semakin berat ya, ujiannya semakin berat, maka harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Mula santri kudune pinter agama, ya pinter ilmu pengetahuan umum. Supaya apa? Bisa menguasai zaman, bisa menyesuaikan dengan keadaan, dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawal mengatakan sobatun berita an Abi kata Abi Darda radhiyallahu anna akhwafa ma setuhune luwe muatirake perkara akhafu kang wedi sapa ingsun ala umati ing atase umat ingsun iku al a'immatu biro imam al mudhilluna kang padha nasarake kabeh. Ngendikanipun Imam Abi Darda bahwa sesungguhnya perkara yang paling saya takuti atas umat saya adalah
para pemimpin yang menyesatkan, para imam-imam yang menyesatkan. Kata-kata menyesatkan karena tidak punya ilmu. Jadi kiai orang duwe ilmu ya akhirnya ngomongnya ngawur, ngomongnya singarane orang nganggo dasar, namun memberikan hukum ya loko dasarnya berdasarkan karena nafsu. Masya Allah. Jadi ini dawuhipun siapa? Imam Abi Darda ngendika berkata, sesungguhnya perkara yang paling saya takuti atas umatku adalah imam-imam yang menyesatkan. Warawalang riwayatakan sapa al-Imam Ahmad, Imam Ahmad an Umar sangka Umar radhiyallahu an, inna akhwafa ma satune luwe nguatirane perkara aku kawedi sapa ingsun ala umat ing atase umat ingsun iku kullu munafiqin saben-saben wong munafik alimil lisani kang pinter ngomongi. Ya, jare ngendika apa? Ngendikane Sayyidina Umar dawe, sesungguhnya perkara yang paling saya takuti atas umatku adalah setiap orang yang munafik yang pandai bicara. Nah, saya wis pirang-pirang ahli ngomong, bersilat lidah ya, walaupun ilmunya tidak seberapa tapi pintar ngomong. Makanya zaman seperti sekarang ini di mana banyak orang-orang bodoh yang menjadi pemimpin, di mana orang-orang bodoh banyak yang menjadi juru dakwah, maka santri harus berani menampilkan ilmunya. Santri harus berani tampil di depan. Jangan malah jadi santri malah umpetan terus. Paham? Jadi santri kok umpetan bae nang kamar bae. Kayak manuk tok ya doro tok. Santri kudunya apa? Siap tarung, siap tanding di medan pertempuran, siap tarung berperan di masyarakat. Itu santri. Lah nek santri ini orang gelem mengamalkan ilmunya, tidak mau ngopeni jamaahnya, tidak mau mengamalkan ilmunya, maka akhirnya orang-orang yang bodoh yang berperan di masyarakat. Yang lebih parah lagi ketika orang yang munafik yang pandai bicara menjadi pemimpin. Masya Allah, ini bahaya sekali. Qala al-Munawi, ngendika sapa al-Munawi, Syekh Munawi rahimahullah taala, ayu kasir ilmi lisani, tegese kang akeh ilmu lisane, jahilil qalbi kang bodoh atine, wal amali lan ngamal. Jadi Al-Munawi menafsiri bahwa yang dimaksud dengan kullu munafikin alimil lisan itu adalah banyak ilmu lisannya tetapi hatinya bodoh dan juga tidak pernah mengamalkan ilmunya. Mesti kaya kuwi. Ya. Jadi ilmu lisannya akeh, pinter ngomongnya, tapi hatinya bodoh, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmunya tidak diamalkan. Ittakhadha ngalap sapa kullu munafiqin al-ilma ing ilmu irfatan ing penggawean. Ya ta'akalu kang golek mangan sapa kullu munafikin biha kelawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadha ngalap sapa kullu munafikin al-ilma ing ilmu irfatan ing penggawean. Ya ta'akalu kang mangan sapa kullu munafikin
biya kelawan irfatan zahebatin kang duweni itu apa itu kok duweni wibawa ya zahebatin kang duweni wibawa wa abhatin lan duweni keagungan ya ta'azzazu kang gawe kemuliaan sapa kulo munafikin yan ngajak-ngajak sapa kulo munafikin annasa ing menungso ilallahi maring Gusti Allah ta'ala halimah Gusti Allah wa yafirru lan mlayu sapa kulo munafikin huwa ya munafikin minhu saking Allah. Jadi mereka mengambil ilmu itu hanya sebagai pekerjaan saja. Dan tidak yang gawe loro duit ngajar bocah yang kanggo loro duit ya bahaya ya. Ya, maka di pesantren sampai diajari men ikhlas, mulang ikhlas, dakwah ikhlas karena Allah diajarkan jangan sisitik serba duit serba upah ya kalau ngisuwi piring doyo sing ngarane ngono budok percuma ya. Ikhlasnya tidak ada ya tidak ada punya keikhlasan di dalam hatinya itu jadi mongko nek dadi kiai bocah sing kaya dadi kiai kok isih duit tok ndongane langkah duite sungkan kok ya kapan itu dongane dawa yang sekete 100.000 dongan cetak ya 100.000 ya ini jadi model-model seperti ini nanti kalau misalnya jadi kiai betulan itu semuanya diukur dengan uang kalau tidak ada uangnya no way tidak mau berjuang ya ya wong diberantak kiai ini be ora dilakoni diberantak kiai ini ngatikan seruangan kiai ini enak-enakan baik. Ini menunjukkan bahwa orang itu berarti tidak ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Jadi yang dimaksud sini adalah setiap orang munafik yang alim lisannya, yang pandai bicara itu adalah orang yang mengambil ilmu sebagai pekerjaan supaya dia dapat makan, dapat hidup dengan pekerjaannya itu. Dan tidak ia ditarik dakwah yang kadang Tegal kok Malang ya paling ora sudah setengah ning ora ya mulai. Berarti tujuannya adalah uang. Nah sekarang sudah banyak orang-orang seperti itu. Maka ada suatu ketika pernah ada kiai diundang diundang pengajian lah barang balik disangoni atau disangon tapi secuil. Nah ternyata pengajian yang kedua diundang maning orang teko. Orang teko kenapa? Ingin kesalaman secuil loh. Ini ada yang seperti itu. Berarti apa? Orang itu berarti dalam berdakwah kurang ikhlas. Kenapa? Karena tujuannya adalah litusiba bi'aradid dunia. Tujuannya adalah untuk mencari dunia, mencari harta benda, bukan ilahi kalimatillah, untuk meluhurkan agamanya Allah. Sehingga apa? Sehingga yang didakwahkan jamaahnya, audiennya bukan semakin dekat kepada Allah, tapi justru semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena sing dakwah orang ikhlas. Mulai penting ikhlasnya kayak gini. Ngaji sing ikhlas, sekolah sing ikhlas, khidmah mari kiai sing ikhlas, insyaallah ilmu sampeyan ape barokah. Tapi nek sampeyan kok tidak ada roh ikhlasnya, maka ilmunya tidak akan manfaat dan juga tidak akan barokah.
suni kula ataqawafu orang watiraken sapa ingsun ala umati ngatasé umat ingsun mukminan ing wong mukmin wala musyrikan lan ing wong musyrik. Jadi jare Sayyidina Ali, saya tidak khawatir terhadap umat saya yang iman dan juga tidak khawatir terhadap orang-orang yang musyrik. Karena wis jelas, wong iman ya wis jelas, wong musyrik juga jelas. Fa ammal mu'minu, mongko anapun utawi wong mukmin iku fayah juzuhu mongko cegah utawa ngreksa hu ing mukmin apa imanuhu imane mukmin. Maka adapun orang-orang yang beriman itu imannya dapat mencegahnya. Ya ditidai ya mencegah ilmunya jangan sampai tomak aja sampai tujuannya adalah dunia. Jadi apapun mau berbuat sombong juga ilmunya mencegah aja nganti sombong, jangan sampai jangan sampai hasud, itu ilmunya yang mencegah. Itu orang-orang yang wa amal musyriku lan anapun utawi wong musyrik iku fayak ma'uhu mongko meksa hu ing musyrik apa kufruhu kufure musyrik. Adapun orang-orang yang musyrik itu kafirnya, kemusyrikannya, kekufurannya mencegahnya, memaksanya untuk tidak melaksanakan ajaran agama Islam. Makanya sebetulnya yang paling dikhawatirkan bukan orang musyrik, tetapi justru orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu adalah orang-orang yang katone Islam, katone sembahyang, katone maring masjid, tapi ternyata akan menghancurkan agama Islam. Inilah orang-orang yang menghancurkan Islam dari dalam. Walakin ataqawafu lan tetapi ning watiraken sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh munafiqon ing wong munafik aliman lisani kang pinter lisan ni utawa ngomongi yaqulu ngendika sapa munafik ma ing barang ta'rifuna kang ngerti sapa sira kabeh wayak malu lan nglakoni sapa munafik ma ing barang tungkiruna kang padha ingkar sapa sira kabeh. Tetapi dawuhipun Imam Ali mengatakan tetapi yang saya khawatirkan atas kalian adalah orang-orang munafik yang pandai bicara. Pandai bicara, senenge ngomong. Pandai bicara yang mengatakan sesuatu yang kalian ngerti dan mengamalkan apa yang kalian ingkari. Pinter ngomong dan juga melakukan apa yang mengatakan apa yang kalian ngerti dan mengamalkan apa yang kalian ingkari. Paham? Ngomong sing ngerti, kan percuma tok ngomong ngerti. Sing kedua, dia melakukan apa yang kami ingkari. Itu orang-orang munafik yang pintar bicara. Zaman saya kan ya hanya berdasarkan hafal hanya beberapa hadis, beberapa ayat saja. Tapi karena pintar ngelucune, suarane apik, dadi dai, ya Allah, laris ora karuan. Masya Allah. Wa an Ziyad bin Khudair dan sangga Ziyad bin Khudair rahimahullah ta'ala muka-muka melasul Ziyad bin Khudair sangga Allah ta'ala al-Musti Allah qala ngendika sangga Ziyad bin Khudair
Kala ngendika li maring ingsun, kala ngendika mali, ya mali bagi, ana mali berapa? Nama ya. Kala ngendika li maring ingsun sapa Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hal tarifu ana to ngerti sira maing perkara yatimu kang rusak apa ma al-Islam ing Islam. Jadi Ziyad bin Khudair itu berkata bahwa Umar bin Khattab berkata kepada saya, "Hei Ziyad bin Khudair, apakah kamu mengetahui perkara yang merusak Islam?" Dijawab, "Qultu," jawab spesial, "La boten Umar." Udah kertas. Qala ngendika sapa Umar bin Khattab, "Yahdimuhu zillatul alimi." Yahdimuhu rusak hu ing Islam apa zillatul alimi, kesalahane wong alim, keplesete wong alim. Ya Allah, dari Umar ge perkara sing bisa rusak agama piye keplesete lisane wong alim. Wong alim lisane kepleset, ngomongi kepleset, kuwi sing rusak agama. Paham? Mula nek ngomong sing hati-hati ya, dipikir dhisik. Wajidalul munafiki lan debate wong munafik bil kitab kelawan kitab, perdebatannya orang munafik dengan berdasarkan kitab juga berbahaya. Kenapa? Karena debat kusir, tidak ada solusi. Debat kepingin menangi deh salah yo ngotot. Zaman saya kan gue namanya debat usir, debat yang tidak ada ujungnya, tidak ada solusi. Pokoknya kudu salam bu bener, pokoknya kotor ya kan, kudu nek salah yang mengakui kesalahannya, mengikuti yang benar. Tapi apa kebanyakan karena rasa gengsi, senajan salah ya tetap ngotot dengan mengeluarkan berbagai macam dalil, argumentasi yang luar biasa, tapi ternyata salah. Ke zaman sakiki. Wa hukumul a'immati lan putusane pira-pira pemimpin al-mudillina kang padha nasarake kabeh. Keputusan pemimpin yang menyesatkan. Banyak ya pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya, tidak memikirkan bawahannya, sehingga apa putusannya itu malah menyengsarakan rakyat, menyengsarakan masyarakat. Masya Allah, maka harus berhati-hati. Faslon utawi kikono fasal suwiji fi ahadis dalam nukter biro-biro hadis wal athari lan biro-biro dawuh sahabat. Ada di hadis asar ke berarti hadis yang berasal dari sahabat. Makolai kaule sahabat jenenge hadis asar. Wal azailan dan biro-biro dawuh sahabat al-waridati kang tumeka firafil ilmi ing dalam nerangake ilangi ilmu, wa nusulil jahli lan temurune kebodohan, wa indari nabi lan oleh meden-medene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa i'lamihi lan oleh meruhake Kanjeng Nabi Muhammad di anal akhirah lawan setuhune perkara akhir iku syarrun elek, syarrun Allah. Pada bab ini akan menerangkan tentang masalah
hadis-hadis dan juga hadisnya sahabat yang sampai yang menerangkan tentang masalah hilangnya ilmu dan turunnya kebodohan, dan juga menakut-nakutinya Rasulullah wa iklamihi, dan memberitahukannya Rasulullah bahwa sesungguhnya perkara yang akhir itu adalah jelek. Wa anna ummatahu, lan setuhune upira lan setuh umat Kanjeng Nabi iku satat tabi'u bakal anut sapa ummatahu al muhdatsati ing pira-pira perkara kang anyar minal umuri saking pira-pira perkara wal bid'ah lan pira-pira bid'ah wal ahwa lan pira-pira hawa nafsu. Dan sesungguhnya umatnya Rasulullah akan mengikuti perkara-perkara yang baru, mengikuti bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Ini tadi semuanya sudah diprediksi oleh Rasulullah apa yang akan terjadi. Maka jangan kaget ketika zaman sekarang itu banyak orang yang seperti itu, ya karena sudah diklaim oleh Rasulullah. Wa anna dina lan setuhune agama iku inama ya mestine tetep apa din. Wa anna dina setuhune agama iku inama ya mestine tetep apa din indah khosotin mungguhe wong khusus minanasi saking manungsa. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.